Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih pada hari ini sudah datang di Power Fokus Pagi hari Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2017. Dan pada hari ini kami dari tim riset akan memberikan market review terlebih dahulu, baru nanti kita akan memprediksikan saham-saham apa yang menarik untuk pada perdagangan hari ini. Sebelumnya kami akan review terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang pertama adalah pada perdagangan kemarin, IHSG ditutup melemah. Oke, IHSG ditutup melemah di 35 poin atau 0,612%. Dan kita perhatikan kemarin pelemahan ini didorong oleh 8 dari 10 sektoral yang melemah. Dan kita perhatikan saja dari 8 itu yang paling lemah kita lihat adalah sektor dari consumer goods dengan minus 2,17%. Lalu juga sektor manufaktur dengan minus 1,60%, dan sedangkan untuk yang sektor yang menguat hanya dua Bapak Ibu, yaitu mining dengan 1,64%, lalu juga dengan 0,99%. Dan penguatan ini hanya dua dan 8 dari 10 sektor yang melemah memberikan indikasi ISG melemah ya. Dan kita juga lihat pada perdagangan kemarin juga asing juga mencetakkan kembali lagi net sale-nya sebesar 71,66 miliar. Padahal pada hari Senin, maksud saya, Senin yang lalu cetakan net buy ya. Dan dari Selasa kita perhatikan asing mencetakkan net sale-nya setelah pada selang sehari, pada hari Senin hanya mencetakkan net buy, dan hari kemarin di Selasa juga 71,66 miliar. Dan melihat perdagangan kemarin, kami akan melihat dari chart Ibu. Oke. Oke, pada perdagangan kemarin kalau kami perhatikan ini IHSG cenderung untuk bergerak di area supportnya di 5.803, walaupun sekarang harganya di 5.805. Dan kalau kita perhatikan volume pada perdagangan kemarin ini cukup besar ya dibandingkan sama volume sebelumnya, dan kami mengindikasikan masih adanya peluang penguatan Bapak Ibu pada perdagangan hari ini. Dan kami memprediksikan untuk hari ini IHSG akan potensi untuk rebound dan akan bullish, namun bullishnya ini memberikan rekomendasi memprediksi support masih di 5.787 dan resisten di 5.840 untuk perdagangan hari ini. Jadi kami akan memprediksikan IHSG masih tetap, maksud kami adalah rebound atau bullish dan berada di area support 5.787 dan resisten di 5.840. Lalu kalau kita perhatikan selain IHSG, kami juga mau melihat perdagangan kemarin, yaitu Hang Seng, Nikkei, S100 dan Dow Jones kembali menguat. 4 indeks ini menguat, sedangkan Edo ini melemah Bapak Ibu indeksnya. Dan kita perhatikan juga oil juga mencetakkan pelemahan 1,19% di level 49,21 per barel. Gold mencetakkan pelemahan terbatas minus 0,4% di level 1269. Coal mencetakkan penguatan 0,16% di level 89,35. CPO melemah 0,78% di level 2654, dan ini kontrak dari bulan Oktober untuk jangka waktu 3 bulan maksud saya. Lalu juga dolar terhadap rupiah kemarin melemah 13.324. Maksud kami dalam melemah hanya 0,01 dan sekarang berada di level 13.324. Dan untuk next, dan untuk emiten hari ini ada news. Yang pertama kita akan bahas tentang sektoral highlights. Yang kita lihat adalah proyek listrik akan menopang kinerja emiten kabel. Dan kalau kita perhatikan prospek emiten kabel di semester 2 2017 diprediksi masih cerah, walaupun pada paruh pertama 2017 3 dari 4 perusahaan kabel masih mencetakkan penurunan laba.
Namun kalau saya melihat adanya proyek listrik 35.000 megawatt diprediksi bakal topang kinerja emiten kabel ya. Dan 4 emiten kabel telah merilis laporan keuangan semester 1 2017 dan dari keempat emiten tersebut yaitu PT KBLI atau KMI Wire and Cable sukses mencetakkan pertumbuhan laba fantastis. Pada 6 pertama ini KBLI berhasil mencetakkan pertumbuhan laba sebesar 56,27% secara year on year menjadi 222,5 miliar. Dan ini menarik juga nih. Padahal pendapatan perusahaan ini hanya tumbuh 0,28% menjadi 1,29 triliun. Dan di sisi lain, tiga emiten kabel lainnya justru menderita penurunan laba pada paruh pertama 2017. Mereka adalah Kabelindo Murni, TBK atau KBLM, dan labanya ambruk 69,53% menjadi 6,38 miliar di tengah pertumbuhan pendapatan sebesar 12,98%. Dan memang kalau saya perhatikan untuk saham yang bergerak di sektor listrik, memang maksud saya ada sektor kabel, memang berkolerasi positif dengan kebijakan pemerintah ya, khususnya untuk kebijakan untuk membuat proyek listrik 35.000 megawatt. Dan memang kalau saya perhatikan saham-saham yang bergerak di kabel ini, perusahaan kabel maksud saya itu perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kontrak. Dan kalau saya perhatikan KBLI mempunyai potensi ya Bapak Ibu untuk perusahaan dari kabel tersebut, karena kalau saya perhatikan dari secara fundamental KBL ini mempunyai, kalau saya lihat itu kabel ada tiga tiga jenis. Yang pertama adalah low, medium, dan high. Maksud saya ada tegangan rendah, tegangan medium, dan juga high, tegangan tinggi ya. Dan memang kalau saya perhatikan 2 dari 3 kabel tersebut sudah mendapat sertifikasi dari luar negeri, dan tinggal satu lagi yaitu tegangan tinggi yang punya potensi memang akan mendapat sertifikasi dari luar negeri. Dan kalau saya perhatikan dengan ada sertifikasi dari luar negeri, ini juga mempunyai produk yang berkualitas dan membuat, dan tidak salah bahwa ketika semester 1 2017 KBLI mencetakkan pertumbuhan yang year on year secara baik ya 56,27% menjadi 225 miliar. Dan ini untuk sentimen positif ya. Lalu kita lanjut yang kedua yaitu tentang emiten dan kita fokus ke perusahaannya yaitu LPPF, laba naik 15,6% per Juni tahun 2017. LPPF mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 15,6% menjadi 1,33 triliun pada semester 1 2017 dibandingkan dengan periode sama tahun lalu senilai 1,15 triliun. Dan sepanjang 6 bulan pertama 2017, LPPF membukukan penjualan kotor sebesar 10,02 triliun, naik 10%, 10,9% year on year. Sementara pendapatan bersih terkerek 10,8% year on year menjadi 5,73 triliun. Wow, ini menarik sekali. Dan terlepas dari melemahnya tren konsumsi saat ini, LPPF berhasil mencapai same-store sales growth atau SSSG sebesar 8,0% pada semester 1 2017. Dan saat ini LPPF memiliki 156 gerai di 71 kota Indonesia, dan sepanjang semester 1 2017 perseroan telah membuka 4 gerai baru berlokasi di Tegal, Madiun, Jember, dan Medan. Dan pada Juli 2017 perusahaan akan menambah gerai baru nanti di Cirebon. Dan ini menarik ya ketika laba naik 15,6% dan tetap perusahaan PT Matahari Department Store ini masih ekspansi untuk membuka gerai. Dan memang kalau saya perhatikan pergerakannya juga udah cukup tinggi ya, dalam arti udah harganya 15.000 dan masih bisa untuk kita lihat nanti pergerakannya untuk dengan sentimen positif ini, pergerakannya bisa jadi lebih tinggi lagi ya kalau saya perhatikan untuk LPPF. Namun kita akan bahas dulu untuk saham gimana sih ya untuk LPPF ini pada perdagangan hari ini ya, kita akan bahas terlebih dahulu. Sempat berada di 15.000 dan pada saat ini 13.000 ya. Ini menarik sekali. Dan kalau saya perhatikan dengan adanya berita ini malah sentimennya jadi turun ya kalau saya perhatikan secara teknikal ya. Namun ini bisa kita akumulasi Bapak Ibu untuk beli, karena kalau saya perhatikan untuk indikator stokastik ini sudah mau menyentuh area zona overshot yang masih mengindikasikan ada pola penurunan kembali, sehingga kalau kita mau masuk LPPF dengan
dengan laba naik 15,6% dalam arti fundamentalnya per Juni 2017. Ini kalau saya sarankan untuk saat ini tidak masuk dulu ya, karena masih ada pola, saya belum melihat sinyal pembelian dalam arti spekulasi buy. Terus ini walaupun sudah menyentuh di Bollinger Band-nya itu di lower band ya. Ini kalau saya gambarkan seperti ini sekitar PPF. Namun untuk saat ini saya belum menyarankan untuk beli karena ini masih ada potensi penurunan dulu untuk kita bisa ambil bottomnya, area bawahnya. Dan untuk saat ini memang kalau saya perhatikan area supportnya itu berada di kisaran 11.050 ya. Kita perhatikan. Maksud saya 11.325 ya untuk area supportnya. Jadi saat ini kalau saya sarankan untuk tidak membeli dulu untuk momen ini karena masih ada pola penurunan, apalagi indikator volume pada perdagangan 1 Agustus kemarin ini cukup tinggi ya. Ini terlihat dari kita lihat volume dan volume transparansinya masih di lower. Jadi untuk saat ini untuk hold terlebih dahulu aja Bapak Ibu untuk LPPF. Walaupun memang sentimen positif berita sudah ada ya, yaitu kenaikan laba bersih sebesar 15,6% menjadi 1,33 triliun pada semester 1 2017 untuk KPPF. Lalu untuk lanjut kita ke KBLF. KBLF tak terjerat pelemahan daya beli dan kita lihat beritanya itu tidak semua bisnis terhambat oleh pelemahan daya beli. PT KBLF misalnya merasakan adanya perbaikan daya beli. Emiten farmasi ini juga memiliki segmen bisnis konsumer, terutama produk kesehatan. Maksudnya produk kesehatan mencatatkan kenaikan pendapatan pada semester pertama 2017 sebesar 5% year on year menjadi 10,07 triliun. Dan laba bersihnya meningkat 6% year on year menjadi 1,22 triliun dari sebelumnya hanya 1,15 triliun. Dan memang untuk kenapa bisa begitu karena Direktur Utama KLBS mengaku bahwa kenaikan itu salah satu dipicu oleh berpindahnya shifting uang dari masyarakat golongan menengah ke golongan yang lebih menengah ke bawah. Dan memang kalau shifting itu menyebabkan lebih kuatnya daya beli masyarakat pada golongan menengah ke bawah dibandingkan golongan menengah. Tapi justru dengan segmen consumer health yang mencatat kenaikan pendapatan 9% year on year menjadi 1,83 triliun dari sebelumnya hanya 1,68 triliun. Dan kenaikan ini hampir menyamai kenaikan pada segmen nutrisi yang menjadi salah satu penopang bisnis KLBF. Dan kenaikan pada segmen ini hanya sebesar 9,8 year on year, 9,8% year on year jadi 2,89 triliun. Ini untuk KBLF beritanya Bapak Ibu. Lalu kita lanjut ke INDF. Untuk INDF tambah kapasitas 2 pabrik tepung. Wah, ini ada berita news bahwa ini bisnis tepung Indofood sukses makmur. TBK berencana akan ekspansi dengan menambah kapasitas pabrik. Ada 2 pabrik tepung Bogasari yang akan ditambah kapasitasnya, yaitu pabrik Cilincing dan pabrik Cibitung. Dan memang ada rencana penambahan kalau di Cilincing tambahnya 1.200 ton dan di Cibitung akan ditambah 750 ton. Ini info dapat dari Direktur INDF yaitu Franciscus Welirang. Dan memang kapasitas produksi tepung Bogasari sekarang mencapai 16.000 ton per hari. Dan Franky mengatakan kapasitas tersebut merupakan kapasitas penuh pabrik tepung INDF. Menurut Franky, untuk menambah kapasitas pabrik tersebut, INDF akan membutuhkan waktu 2 tahun. Artinya penambahan kapasitas ini bakal rampung pada tahun 2019. Demikian hari ini untuk news update pada hari ini Bapak Ibu, dan semoga ini juga bisa memberikan pertimbangan untuk Bapak Ibu. Lalu kita akan masuk ke dalam teknikal. Untuk teknikal kita akan bahas yang pertama adalah kita akan lihat catatan saya dulu. Sebentar. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang DOIP. Oke,
Oke, untuk Doit, Bapak Ibu pada perdagangan kemarin memang kita lihat pergerakannya ditutup melemah 26 Juli di level 745 ya. Maaf, maksud saya 680, 25 Juli dan untuk saat ini gerakannya cenderung uptrend. Dan memang kalau saya sarankan untuk Doit ini terlebih dahulu kalau Bapak Ibu punya barang, ini saya sarankan untuk akumulasi saja untuk bukan akumulasi, saya sarankan untuk menjual terlebih dahulu dikarenakan memang potensi Doit ini akan swing ke bawah dulu sih kalau saya rasa karena ini sudah ada bentuk semacam palu ya palu tapi berbentuk ke bawah yang mengindikasikan adanya pola ke bawah dan memang kalau saya perhatikan kemarin harga call menguat terbatas ya. Jadi untuk saat ini kita bisa untuk akumulasi terlebih dahulu, maaf, maksud saya untuk menjual terlebih dahulu Bapak Ibu untuk Doit dan kami akan menyarankan nanti bisa ambil di area supportnya kembali lagi itu area supportnya itu di kisaran 780 ya. Maaf, saya 776 dan 780 ya untuk Doit ya. Jadi memang saya sarankan untuk saat oke. Okay. Oke. 780 dan 776 ya untuk Doit kita bisa untuk akumulasi beli di area tersebut. Karena kalau saya pikir ini sudah terlalu maksudnya sudah terlalu terjal ya ke atas dan memang kalau saya pikir ini satu untuk kita taking profit terlebih dahulu sih untuk Doit untuk saran saya dan memang nanti kita akan lihat nanti pergerakan kalau turun lagi bisa di area support 776 kita bisa buy on weakness terlebih dahulu untuk target selanjutnya di area 908 ya untuk Doit. Namun untuk mau beli sarankan untuk ambil dulu ini ada potensi penurunan kembali karena kita bisa ambil di area bawah ya untuk Doit. Ini untuk Doit. Lalu kita lanjut lagi untuk maaf ini apa coba saya. Oh, oke. Okay. Kita lanjut ke Akra ya. Akra. Oke, untuk Akra ini waktu itu saya pernah di 6.300 6.300 dan juga 6.350 ya untuk Akra ya. Maaf, 6.375 ya. Ya. Nah, untuk saat ini selamat bagi Bapak Ibu yang waktu itu membeli Akra dan sekarang bertahan Akra gimana nih apakah akan taking profit? Kalau saran masih di bawah Bapak Ibu
keuntungan juga untuk ambil posisi untuk taking. Gitu sama kayak tadi LPPF. Nah, untuk saat ini mungkin yang saya bisa kasih tahu untuk Astra Internasional adalah karena car sales secara Indonesia itu minus 27,36% dari Ibu. Jadi car sales itu apa? Yaitu penjualan mobil secara regional dalam arti bukan regional, secara nasional Indonesia itu minus 27,63%, dan ini terlihat indikasi dari Astra Internasional penjualan mobil itu juga turun. Jadi kalau saran saya untuk Astra Internasional kita akan konservatif saja Bapak Ibu, karena kalau saya perhatikan untuk saat ini Astra Internasional bisa saja nyentuh di 7.750 untuk Astra Internasional. Ada indikasional ditutup melemah di 7.850. Namun kalau saya memberi saran untuk saat ini kita hold terlebih dahulu saja, jangan masuk dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti masuk, itu saya sarankan di 7.750 saja. Ini untuk support kuatnya. Dan itu saya sarankan untuk buy on weakness Bapak Ibu, karena ini masih ada potensi. Kalau bagi nunggu di 8.100 untuk investor konservatif untuk membeli di 8.175 ya, karena dia di atas resisten. Jadi di sekitar sini, area sini. Namun untuk investor yang cenderung high risk, saya sarankan untuk bisa kita hold terlebih dahulu dan kita bisa ambil di 7.750 dengan asumsi untuk buy on weakness terlebih dahulu, karena masih ada potensi penurunan akan kembali di 7.650 untuk Astra Internasional. Jadi uh, tergantung apa kriteria Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu seorang high risk atau low risk. Jadi kalau saran saya tunggu dulu untuk kita hold, karena ini masih indikasinya belum ada pola penguatan yang pertama, yang kedua juga belum ada kemarin juga candle masih merah. Jadi kalau untuk saat ini saya hanya menunggu 1 sampai 2 hari untuk mencari bottomnya di mana. Lalu ketika untuk bottom bawahnya sudah ketemu, kita bisa untuk spekulasi buy. Namun saat ini kami masih mengkira-kira dia bisa nyampe di 7.750 atau dia bisa nyampe di 7.625. Untuk saat ini seperti itu, karena ini area support kuatnya ya. Ini untuk saat hari ini saya sarankan untuk investor high risk ini juga kita bisa ambil akumulasi bawah untuk di 7.600, maaf, di 7.750 ya, akumulasi, karena ini masih mencari area bottom. Biasanya seperti itu karakter teknik, karakter dari di Astra Internasional secara teknikal. Namun untuk konservatif, saya sarankan untuk membeli hanya di 8.175 ya untuk konservatif. Jadi wait aja dulu, karena masih ada peluang untuk dia cenderung ke bawah, dan kalau misalnya konservatif saya sarankan untuk hanya beli di 8.175 ya, karena kalau ketika sudah tertembus resisten 8.175 ini masih ada potensi untuk kenaikan di target selanjutnya di 8.625 ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk Power Focus pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih kerjasamanya, dan apa yang kami jelaskan semoga bisa memberikan kebijaksanaan untuk Bapak Ibu untuk masuk di perdagangan pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.